Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan sore ini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 9 terkait iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa yang dinamakan kiamat? Ada yang tahu? Baiklah kita bahas. Ya, dari kita lihat dari bayi, anak-anak, dewasa, menikah, dan selanjutnya tua, selanjutnya meninggal. Setelah meninggal, kita kemana? Ada yang tahu? Yang untuk hari ini kita akan Ustaz akan menjelaskan terkait tentang kiamat. Apa kiamat itu? Dan bagaimana bukti di Al-Quran di surah apa? Apa itu hari akhir atau kiamat? Tadabbur di surah Al-Zalzalah, hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ada yang tahu berapa? Iya, rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Seperti ini gambaran dari hari kiamat, seperti bom Hiroshima. Ada dua macam hari kiamat. Hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Penjelasan dari kiamat sugro dan kiamat kubro saya lanjutkan. Kiamat sugro adalah kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan, gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain sebagainya. Seperti ini gambar. Banjir, meninggal. Selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Di surah Al-Ankabut ayat 57, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Next, lanjut kiamat kubro. Yang dinamakan kiamat kubro adalah kiamat besar, merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Ini. Maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kebenaran datangnya kiamat dari surah Quran surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ini kabar kiamat. Kiamat itu apa? Ini gambaran kiamat kubro ada di surah Al-Haqqah. Fa idza nufikha fis suril nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatu dukkatu wahidah. Wa yawma idin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fahiya yawma idin wahiyah. Surah Al-Haqqah. Yang artinya maka apabila sangkakala ditiupkan sekali lagi dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Di gambaran kiamat kubro. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhambur-hamburan. Surat Al-Qaryah. Selanjutnya langit pun menjadi pecah belah. Quran surah Al-Muzammil. Dan ditiupkan sangkakala dan matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Surat Az-Zumar 68. Ya, pada hari kiamat seorang tidak
akan luput dari 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana didapatkan, dan untuk apa dibelanjakan, tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang dialur. Sangkakala pertama kali ditiupkan, alam semesta hancur, sangkakala ditiupkan untuk kedua kalinya, Allah membangkitkan manusia, berkumpul di padang mahsyar, dihisab amal, mizan amal, siratul mustaqim, dan lanjutnya surga dan neraka. 12 ramalan kiamat yang gagal. Yang pertama ramalan ayam betina dari Lens Inggris. Lanjutnya ramalan kiamat di The Milleretes 23 April 43. Ramalan kiamat Marmon 8 tahun 91 atau sebelumnya. Ramalan kiamat akibat komet Halley tahun 1910. Ramalan kiamat Peter Petson 1982. Ramalan kiamat sekte Gerbang Langit 1997. Ramalan kiamat Nostradamus Agustus 1999. Ramalan kiamat akibat Y2K 1 Januari 2000. Selanjutnya ramalan kiamat 5 Mei 2000. Selanjutnya ramalan kiamat musim gugur 2008. Ramalan kiamat Harold Camping 2011. Ramalan kiamat bangsa Maya 21/12/2012. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu. Jadi kiamat rahasia Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Toha ayat 15. Bentar ya. Inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Quran surah At-Toha ayat 15. Informasi Al-Quran tentang kiamat. Yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang ketiga, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yang keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Selanjutnya, karena sesungguhnya Tuhan mula telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Selanjutnya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Al-Zilzalah ayat 1-6. Selanjutnya informasi Al-Quran tentang kiamat. Yang pertama hari kiamat, yang kedua apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat? Selanjutnya pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. Dan yang kelima, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Nama-nama hari kiamat banyak sekali ya. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Akhir, ada Yaumul Fasl, ada Yaumul Fath, ada Yaumul Jama', ada Yaumul Khuruj. Selanjutnya ada yaumul hasr, ada yaumul azifat, ada yaumul wa'id, ada yaumul mashhud, ada al-ghasyiyah, ada tamatul kubra, ada al-waqi'ah. Tanda-tanda kiamat kecil. Melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi, orangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Selanjutnya memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyak pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Merajalela riba dan sifat kikir. Mengucap salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Selanjutnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak kebohongan dengan informasi yang simpang siur atau hoax. Selanjutnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini sudah terjadi ya. Selanjutnya tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Pertama datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dua, debatul ardi, binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga Dajjal, yang keempat turunnya Imam Mahdi, yang kelima turunnya Isa Al-Masih, yang keenam terbitnya matahari dari arah barat, selanjutnya lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang kedelapan rusaknya Ka'bah di kota Mekah, dan yang kesembilan Dukhan. Takabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Selanjutnya, yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua. Hadis Nabi tanda besar kiamat. Sabda Rasulullah, keluarnya asap tebal, munculnya dajjal, munculnya binatang melata di bumi atau tebah, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Yajuj dan Majuj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab. Dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya alur kehidupan manusia. Yang pertama dunia,
barzakh, kiamat, ba'ats atau kebangkitan, selanjutnya pada mahsyar, hisab, jaza atau pembagian catatan amal, selanjutnya mizan, orang kafir langsung ke neraka, selanjutnya ada al-haud atau telaga kausar, ujian keimanan, siratul mustaqim untuk menentukan neraka atau jembatan yang menentukan surga. Dari alur kehidupan manusia, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Pada hari kiamat mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 8. 6. Yaumul mahsyar, dari hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya, yaitu pada hari ketika di bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ibrahim 8. Apa? Selanjutnya yaumul hisab, hari perhitungan atas segala amal perbuatan selama hidup di dunia. Dan kamu lihat tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Jathiyah 28. Selanjutnya yaumul mizan. Apa yang dinamakan yaumul mizan? Yaumul mizan artinya adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diberi kesa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan buruknya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah seorang dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendapatkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ujian keimanan. Ada siratul mustaqim. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat. Maka beliau berkata, tempat menggelincirkan di atasnya ada besi penyambar dan pengait dan tumbuh berduri yang besar. Ia mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut dengan pohon sudaan. Hadis riwayat Muslim. Telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Ada yang melewati sirat laksana kejapan mata, dan ada juga seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang terbang seperti burung, ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda, ada yang selamat 100%, ada yang lecet-lecet, dan ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ujian keimanan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu dihadapkan di antara mereka dinding-dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Quran surat Al-Hadid 13. Jembatan sebelum surga. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin akan dibebaskan dari api neraka. Lalu mereka diberhentikan di atas jembatan antara jannah, surga, dan neraka. Mereka akan saling dikisos antara satu sama lainnya atas kezaliman mereka di dunia. Setelah mereka bersih dan terbebas dari segalanya, barulah mereka diizinkan masuk jannah atau surga. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW di tangannya. Seorang di antara kalian lebih mengenal tempat tinggalnya di jannah daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bila wa taufiq wal hidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.